Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu alal hadidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat FSA yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dari para ulama untuk kita semua yang masih meninggalkan sholat, yang pada saat ini masih mengabaikan ibadah sholat, masih meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang Allah jelaskan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Apabila kita meninggalkan satu kali saja sholat, berarti kita sudah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca di dalam rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya apa? Artinya, apabila seseorang meninggalkan sholat, tertolak keislamannya, walaupun ia telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali saja seseorang meninggalkan sholat, maka terputuslah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita membutuhkan pertolongan kepada Allah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memiliki ikatan apa-apa, kita memutuskan hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meminta pertolongan tersebut? Misalnya, kita mengharapkan pertolongan dari seseorang, akan tetapi kita tidak memiliki ikatan apa-apa, tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang tersebut. Bagaimana kita mau mengharapkan pertolongan tersebut? Sahabat FSA yang dirahmati oleh Allah, berkali-kali Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah telah memberikan ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu di dalam surat Al-Humazah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maksudnya apa? Lalai dalam salatnya? Orang yang salat tetapi dia asal-asalan dalam salatnya. Kemudian orang yang salat tetapi dia tidak benar dalam bersucinya. Orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Orang yang kadang salat, terkadang juga ia meninggalkan salat. Maksudnya apa? Orang yang lalai dalam salatnya, yaitu orang yang salatnya masih asal-asalan. Kedua, orang yang salatnya tidak khusyuk. Kemudian orang yang terkadang ia melaksanakan salat, tetapi dia juga terkadang meninggalkan salat. Lalu orang yang terburu-buru dalam melaksanakan sholat sehingga rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian orang yang melaksanakan sholat tetapi dia tidak benar dalam bersuci atau dalam berwudunya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah telah menggolongkan ciri-ciri orang yang terlihat jelas kemunafikannya, yaitu orang yang bermalas-malasan dalam sholat, bukan tidak sholat. Orang yang bermalas-malasan dalam salat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila seseorang berdiri untuk melaksanakan sholat, tetapi dia berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan.
Kita mungkin melaksanakan sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk ke dalam kusala, bermalas-malasan? Kita melaksanakan tarawih, apakah tarawih kita termasuk ke dalam bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang dalam hitungan waktu 15 menit selesai, dalam jumlah 20 rakaat selesai, atau bahkan 11 rakaat. Seandainya kita dalam melaksanakan sholat masih bermalas-malasan, masih kusala, bermalas-malasan, atau kita termasuk orang yang sahun, lalai, naudzubillah, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita, tertolak iman Islam kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Efesa yang dirahmati oleh Allah, satu-satunya ikatan penghubung antara kita dengan langit, satu-satunya ikatan penghubung antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-sholat, sholat. Sekali saja kita meninggalkan sholat, terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Efesa yang dirahmati oleh Allah, satu-satunya ikatan penghubung antara kita dengan langit, satu-satunya ikatan penghubung antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-sholat, sholat. Sekali saja kita meninggalkan sholat, berarti kita sudah memutuskan ikatan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita minta pertolongan kepada Allah, sedangkan kita tidak punya hubungan apa-apa dengan Allah, tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Semisal, ada seorang perempuan yang dia tidak memiliki ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, tidak memiliki hubungan yang baik dengan mantan suaminya. Bagaimana ia ingin meminta nafkah kepada suaminya, sedangkan ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan suaminya, dengan mantan suaminya? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memutuskan ikatan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meminta rezeki, bagaimana kita meminta pertolongannya, lalu bagaimana kita meminta untuk diurus oleh Allah dalam kehidupan kita, sedangkan kita tidak memiliki hubungan itu, bahkan kita memutuskan hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kata ulama, yaitu ikatan antara hamba dengan Rabb, yaitu as-sholat, sholat. Apabila seorang meninggalkan sholat tanpa ada uzur yang diperbolehkan, berarti dia sudah meninggalkan atau memutuskan hubungan itu dengan Allah. Bahkan sampai ada para ulama yang berpendapat bahwa apabila seorang meninggal dunia, di mana semasa hidupnya dia meninggalkan sholat hingga akhir hayatnya, dia tidak boleh dikuburkan bersama orang-orang muslim. Bahkan dia tidak boleh disolatkan oleh ulama orang-orang muslim, kecuali oleh anggota keluarganya. Atau dia masih hidup, tetapi dia meninggalkan sholat, lalu dia meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, yang sangat lama. Apabila dia masih hidup dan dia meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, kata para ulama, apabila dia seorang istri, dia harus meminta cerai kepada suaminya. Dan apabila dia seorang suami, dia harus menceraikan istrinya. Kenapa sih sampai seperti itu? Karena tidak halal bagi seorang perempuan mukmin dia menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Sampai ada ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan sholat berarti dia sudah murtad dari keislamannya. Walaupun itu hanya pendapat dari sebagian ulama, tidak dari mayoritas ulama, tetapi itu menunjukkan bahwa betapa bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Sahabat Efesa yang dirahmati oleh Allah, sholat merupakan satu-satunya ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti. Apabila sholat kita bagus, apabila sholat kita baik, amal-amal yang lain akan mengikuti dan Allah akan memperbaiki. Tetapi apabila sholat kita rusak, amal yang lain akan juga ikut rusak dengannya. Sholat adalah sesuatu ibadah yang tidak bisa kita abaikan dalam keadaan apapun. Kita boleh tidak berzakat apabila kita tidak mampu. Kita boleh tidak melaksanakan haji apabila kita tidak mampu.
Kita boleh tidak berpuasa apabila kita tidak mampu, yaitu dengan mengqadha atau membayar fidyah. Tetapi sholat tidak bisa kita tinggalkan. Maka itu teman-teman, jika kita tidak bisa melaksanakan sholat tepat waktu, mungkin kita sedang dalam perjalanan sebagai musafir, kita bisa menjamaknya. Apabila kita tidak bisa melaksanakannya di masjid, kita bisa melaksanakannya di rumah. Kemudian, apabila kita tidak bisa melaksanakannya secara berdiri, kita bisa melaksanakannya dengan berduduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memutuskan hubungan kita dengannya. Bayangkan, gimana perasaan kita ketika kita ditinggalkan oleh seseorang tanpa alasan. Karena apa? Sholat adalah hubungan kita dengan Allah. Apabila kita meninggalkan sholat, berarti kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kita sudah baik kepada seseorang, kita sudah perhatian pada orang itu, kita sudah berkorban untuk orang itu, bahkan kita sudah memberikan hak-hak untuk orang itu. Tetapi tiba-tiba orang tersebut meninggalkan kita tanpa alasan. Bayangkan betapa sakitnya. Gimana perasaannya? Begitu juga dengan Allah. Bagaimana kita meninggalkan sholat, kita memutuskan hubungan kita dengan Allah, bagaimana perasaan Allah? Padahal Allah selalu baik, Allah selalu memelihara kita, Allah selalu menjaga kita dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita menjaga sholat. Mari kita menjaga hubungan itu dengan Allah, ikatan itu dengan Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Semoga dengan kita menjaga sholat, Allah pun menjaga kita, memelihara kita dengan baik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.